Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan. Bagaimana di dalam kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini, kita tetap bekerja dengan segenap hati. Kita akan belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Nehemia. Mari kita baca dari Nehemia 1 ayat 4-5. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat yang ke-11, ya Tuhan, berikanlah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ini perasaan Nehemia pada saat dia mendengar berita tentang Yerusalem yang sudah rusak, roboh, dibakar, dan orang-orang yang tinggal di sana terhina dan tanpa perlindungan. Nehemia berdoa kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kasih setianya, kasih karunia demi kasih karunia kepada orang-orang yang mengasihi Allah, taat, setia kepada Allah, dan takut akan namanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan, sangat mencekam dan menakutkan dengan keadaan pandemi COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu kita meneladani Nehemia, bagaimana perasaan Nehemia pada saat mendengar berita tentang Yerusalem yang sudah roboh, rusak, kacau, dan terhina. Dia membawa itu kepada Tuhan karena dia yakin bahwa Tuhan mendengar doa orang-orang yang mengasihi dia, mendengar doa orang-orang yang taat, setia kepada Allah, yang takut akan namanya. Di luar itu ada tantangan yang lain, di mana muncul Sanbalat dan Tobia yang menentang pembangunan kembali kota Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem. Ada banyak orang yang tidak suka dengan pembangunan Yerusalem kembali. Mungkin kita juga diperhadapkan dengan situasi berat seperti sekarang ini, dan kita juga diperhadapkan dengan situasi yang lain, tantangan, permasalahan yang lain. Tapi yakinlah seperti Nehemia bahwa Tuhan akan menolong orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bandingkan dengan firman Tuhan dari Amsal 13 ayat 4, supaya di dalam kondisi seperti sekarang ini kita di rumah saja, kita tidak hanya tidur-tidur saja atau bobok-bobok saja di rumah, supaya kita tidak menjadi orang yang malas. Firman Tuhan dari Amsal 13 ayat 4 di sana dikatakan,
Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Si pemalas penuh dengan keinginan, angan-angan, hayalan tanpa tindakan. Tidur sebentar, setelah itu tidur lagi. Tetapi hati yang rajin diberi kelimpahan. Biarlah firman ini menegur kita supaya di dalam kondisi yang sekarang ini pun kita tidak menjadi orang yang pemalas. Ada masalah, ada tantangan yang kita hadapi pada saat ini dengan kondisi yang sangat mencekam. Bukan hanya di negara kita, tetapi kondisi yang mendunia, permasalahan yang mendunia yang tidak pernah kita pikirkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetaplah bekerja dengan segenap hati. Lakukan dengan pendirian yang kuat, komitmen bertanggung jawab, fokus kepada tugas pekerjaan, panggilan, karya Kristus yang Dia tanamkan di dalam hati kita. Apapun itu, dimanapun itu, percayalah karena Tuhan yang akan menolong kita. Tekun, sekalipun ada tekanan, ada hambatan, ada halangan, ada permasalahan yang kita hadapi, tetap berdoa dan berhikmat kepada Allah, Tuhan yang akan menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan diperhadapkan dengan situasi yang seperti sekarang ini, bahkan muncul permasalahan yang lain seperti dari Nehemia 6 ayat 3 dan 4 di sana dikatakan, lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirimkan pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirimkan seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat terbuka. Nehemia diperhadapkan dengan situasi yang sangat menyedihkan sehingga dia muram menangis mengingat Yerusalem yang sudah roboh. Di lain sisi, dia diperhadapkan juga dengan orang-orang yang menentang, yang melawan dia, bahkan terus berusaha untuk menjatuhkan Nehemia, menggoyahkan dia. Tetapi Nehemia tetap teguh, tidak meninggalkan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada Nehemia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan saudara-saudaraku sekalian, mungkin pada saat ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi masalah PHK atau tidak bekerja, usaha yang macet. Kondisi sekarang ini memang sangat membuat banyak orang mengalami krisis ekonomi, krisis semangat. Tapi apa yang Bapak Ibu rasakan, saya rasakan juga. Percayalah dengan iman kepada Tuhan, karena
Dia akan terus menjaga kita, memberkati kita untuk setiap tugas, pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita tetap bekerja dengan segenap hati. Di rumah saja bukan berarti kita berpangku tangan. Apa yang bisa kita lakukan dapat kita lakukan. Saya sharing dengan dua orang kakak beradik. Mereka dua-duanya dokter dan dosen. Saya bertanya kepada mereka, apa yang terjadi dengan situasi seperti sekarang ini? Mungkin ada perubahan dengan pekerjaan di rumah sakit. Mungkin juga ada perubahan yang terjadi di kampus. Namun mereka mengatakan bahwa mereka dapat melakukan hal lain dengan berjualan online atau dengan menulis dan lain sebagainya. Bahkan walaupun di rumah saja, mereka tetap bekerja dengan segenap hati, mengerjakan banyak hal dan semakin sibuk di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, biarlah Nehemia menjadi teladan bagi kita, untuk kita tidak menjadi orang malas tetapi tetap bekerja dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati.